Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada, Shalom. Puji nama Tuhan, senang pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa. Satukan hati bersama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah. Kami boleh kembali datang dalam hadirat-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Katakan bersama, tangan setiamu
berdiri bersama sembah Tuhan, jiwaku memuji. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, jiwaku memuji. Sembah kami bagi-Mu Tuhan. Amin. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Sekali lagi bersama, sangat ku cinta. Ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sembah syukur bagi-Mu, sembah bagi Yang Mulia Yesus Raja kami, yang duduk di tahta di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Sembah bagi-Mu, pujianlah Ibu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yang Mulia Yesus. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan, setiap hati menyembah. Berikan pujian bagi Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesempatan ini Tuhan, perkenankan setiap kami menaikkan pujian, hormat, dan syukur sebagai tanda cinta kami kepadamu. Namun sebelum lebih jauh kami masuk dalam hadirat-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan kami, pelanggaran dan kebodohan kami, sehingga sungguh kami boleh menyenangkan hati-Mu pagi menjelang siang ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan
hanya kami persembahkan bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sungguh tiada terduga Tuhan menyelamatkan hidup setiap kita. Hapuskan dosaku, hapuskan dosamu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Mari. Kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Hidupku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Lagi bersama. Aku duga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Diriku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun daging Tenang teduhkan gelombang jiwa kita Bapak Ibu.
Mari siapkan hatimu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kita. Sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku.
Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang setia menyaksikan dalam program streaming melalui akun GSKI Gajah Mada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Senior dari GSKI, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini kalau kami masih berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Fokuskan pikiran kami hanya untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Jadikan saat ini saat yang penuh berkat dengan kehadiran-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran ini bisa mengubah pola pikir kami semakin dekat kepadamu di dalam keadaan sulit saat ini. Walaupun keadaan kami berbeda lokasi, kami percaya berkat Tuhan ada atas kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, jemaat yang kekasih. Kita percaya bahwa alam semesta ini ada tidak dengan sendirinya. Allah yang menciptakan. Ada pribadi, ada entitas agung yang mengadakannya. Apalagi manusia, saudara dan saya. Kita ini ada karena Allah menghendakinya. Pribadi atau entitas yang agung yang menghendakinya. Dia adalah Allah, sesembahan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia juga disebut sebagai Allah Israel, yang dipanggil Elohim atau Allah, yang namanya proper name-nya Yahweh. Saudara, ini yang harus selalu mencengkeram jiwa kita, bahwa kita hidup dalam satu semesta atau jagat raya yang ada tuan rumahnya yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Yahweh atau Elohim Yahweh. Saudara, dengan menghayati keberadaan Allah ini, maka kita akan terpacu untuk mempertimbangkan bagaimana sikap yang harus kita miliki, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan di hadapan Dia. Sebab Allah Maha Hadir, saudaraku. Ia memenuhi jagat raya ini. Rohnya melingkupi jagat raya. Tidak ada sejengkal pun tanah, setitik pun tanah di luar pengetahuannya, di luar penglihatannya, di luar pengontrolannya. Saudaraku, banyak manusia tidak memperdulikan keberadaan Allah ini. Sebagai buktinya, mereka hidup
sesuka mereka sendiri. Mereka berperilaku seakan-akan tidak ada yang menciptakan jagat raya ini. Seakan-akan mereka ada dengan sendirinya. Perilaku yang sesuka mereka sendiri. Itu berarti perilaku yang pasti menyakiti sesama, merugikan sesama, melukai sesama. Sebab pada dasarnya manusia yang telah berkeadaan tidak sesuai rancangan Allah semula, itu manusia yang egois. Manusia yang mementingkan diri sendiri. Apalagi di zaman akhir sebelum dunia ini akan diakhiri oleh Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa dunia akan berkeadaan makin sukar. Manusia mencintai diri sendiri, manusia juga menjadi hamba uang. Inilah keadaan manusia hari ini. Kalaupun mereka beribadah atau beragama, sebenarnya mereka menyangkali hakikat ibadah itu. Artinya hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah itu pengabdian kepada Allah, hidup seturut dengan kehendaknya. Tetapi ternyata ada orang yang hanya melakukan ibadahnya secara seremonial. Kalau orang beragama hanya pergi ke rumah ibadah atau menjalankan cara-cara teknik-teknik sembahyang berdoa kepada Allah dalam upacara agama atau seremonialnya. Tetapi tidak memperhatikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri esensi atau substansi dari ibadah itu. Ini ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Makin hari manusia makin tidak memperdulikan keberadaan Allah. Makin tidak mempertimbangkan dengan benar keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3, dikatakan bahwa di akhir zaman ya akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Mereka mengejek Allah bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah, betapa mengerikan keadaan ini. Suatu hari ketika seseorang menutup mata dan menghadap Allah, Elohim Yahweh, Allah Yahweh,
Allah Israel, Allah Bapa kita orang percaya, ya, orang akan gemetar. Akan gemetar. Mereka tidak menyadari betapa dahsyat Allah itu. Karena tidak menyadari kedahsyatan, keagungan, kesucian dan kemuliaan Allah, manusia menjadi ceroboh, sembarangan, saudaraku. Ya. Hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang non-Kristen di luar gereja. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Juga dalam kehidupan aktivis gereja atau pengerja-pengerja gereja, bahkan rohaniwannya, pendetanya. Mengapa saya berani mengatakan ini? Tentu berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, saudaraku. Dari kecil saya sudah menjadi Kristen, ada di lingkungan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang aktif dalam bergereja. Kakak kandung saya guru sekolah minggu. Kakak saya itu guru sekolah minggu, saudara-saudara, dan kami ini rajin ke gereja setiap minggu. Kami ini setiap kali, ya saudaraku, ada kebaktian juga di rumah. Ya, ada kebaktian yang ngundang atau manggil orang-orang datang. Nah, jadi orang yang kami keluarga beragama. Lalu saya masuk sekolah teologi yang memang pada mulanya bukan cita-cita saya. Lalu saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi. Ya, dari mahasiswa sekolah tinggi teologi sampai menjadi pengajarnya, tinggal di asrama sekolah tinggi teologi, menjadi pimpinan asrama. Saya juga ada di pusat sinode, ya, karena tempat di mana saya tinggal dan menjadi pimpinan asrama juga pusat dari sinode gereja. Menggembalakan jemaat, hidup di tengah-tengah para aktivis gereja dan jemaat, juga ada di lingkungan para pendeta-pendeta karena menjadi juga orang yang memiliki posisi dalam lingkungan para pendeta. Tetapi terutama yang saya amati hidup saya sendiri sebagai pendeta. Tidak hanya mengamati orang lain, tapi juga mengamati diri saya sendiri. Sebelum Tuhan mengubah saya seperti hari ini, ya, saya tidak menghayati keberadaan Allah secara benar. Saya bersyukur Allah yang saya sembah, Bapa di surga itu sabar. Kalau tidak sabar, saya sudah mati beberapa belas tahun lampau. Dan saya bisa masuk neraka atau paling baik itu menjadi anggota masyarakat saja. Saya mengerti apa artinya kurang takut akan Allah atau tidak takut akan Allah, walaupun menjadi orang Kristen, walaupun menjadi
aktivis gereja, ya, sebelum jadi pendeta. Walaupun bahkan ketika menjadi pendeta. Saya juga mengamati kehidupan orang-orang secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja mengamati. Bagaimana orang-orang di lingkungan gereja melakukan pelanggaran moral, ya, melakukan penyalahgunaan uang. Ya. Kalau sekarang ini tidak sedikit rohaniwan, pemimpin gereja yang selalu bicara mengenai uang, yang itu pasti bukan mengajarkan kebenaran. Dan mereka tidak takut akan Allah yang hidup. Nah, inilah yang saya katakan bahwa banyak orang Kristen, aktivis gereja, pengerja gereja, bahkan rohaniwan, ya, yang tidak sungguh-sungguh menghayati keberadaan Allah. Sehingga hidup mereka tidak diusahakan untuk berkenan kepada Allah. Hati-hati saudaraku. Sampai saat ini pun saya terus belajar bagaimana menghayati Allah yang hidup, yang maha hadir, ya, yang biasanya itu, saudaraku, bisa kita hayati lebih kuat pada waktu kita berdoa di satu suasana hening, ya. Kita lebih menghayati keberadaan Allah. Jadi jam-jam doa di mana kita ini menghadap Allah, Bapa kita, itu seperti merangsang, menstimulit kita menghayati keberadaannya. Sampai kita akan mencapai satu level di mana kita tidak perlu berkonsentrasi untuk percaya bahwa Allah itu ada. Tidak perlu berkonsentrasi. Jiwa kita sudah diliputi oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Jadi waktu kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita memanggil nama Tuhan, jiwa kita sudah tercengkerami oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Dan seterusnya. Tidak perlu berpikir dia mendengar atau tidak. Karena kita sudah dicengkerami oleh penghayatan mengenai atau penghayatan terhadap keberadaan Allah itu. Dan kalau sudah demikian, kita tidak bisa doa sebentar. Tidak bisa. Kita tidak bisa doa sebentar. Ya, tidak bisa. Kalaupun sebentar, bobot kedalaman percakapan itu, saudara, dalam sekali, kuat. Ya, kita juga menjadi tidak berani banyak bicara. Kalau bicara itu sesuatu yang berarti. Kata demi kata menjadi begitu berarti. Karena kita bukan berdoa kepada Allah fantasi, tapi Allah yang hidup, yang nyata. Kita tidak bisa doa sebentar, saudara. Kenapa orang bisa tidak betah berdoa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Mengapa tidak mengalami perjumpaan? Karena levelnya rendah dalam menghayati keberadaan Allah tersebut. Mestinya kita akan selalu menghayati, saudaraku, keberadaan Allah itu.
Nah, kalau sudah demikian, saudaraku, kita jadi takut berbuat salah itu. Takut, jadi gentar. Bahkan ketika kita berpikir sesuatu yang tidak patut, kita juga menjadi takut, saudara. Dan kalau sudah terlanjur memikirkan hal yang Tuhan tidak berkenan, ya, tiba-tiba muncul wajah orang yang melukai kita dan kita memiliki perasaan marah atau dendam. Nah, kita mulai takut. Kita minta ampun dan kita memperkarakannya itu. Dalam percakapan-percakapan di meja makan, di meja ngopi, kita sering berbuat salah. Dan kita sadar. Waktu usai dari percakapan itu, kita pulang, kita di jalan, kita mikir tadi bicara apa. Nah, berikutnya kita mau melatih untuk tidak mengucapkan kata yang salah. Kadang-kadang masih salah saja. Atau karena melihat satu keadaan yang menjengkelkan membuat kita marah. Kita jadi marah. Kesel, saudara. Marah kita. Nah, kemarahan itu, saudara, membuat kita melakukan hal yang tidak pantas. Marah itu boleh, kalau marah itu konstruktif, membangun, ya, dan tidak melukai orang. Nah, sering kita marah karena kita mau meledakkan emosi perasaan kita dan menikmati kemarahan itu. Dan kita menjadi salah karena kita tidak menghormati Allah. Nah, saudaraku, penghayatan akan Allah itu membuat kita menjadi takut akan Dia dan kita bisa lebih menghindari dosa. Penghayatan akan keberadaan Allah mendorong kita untuk bisa menyukakan hatinya. Kita mau menyukakan, menyenangkan hati Allah. Menyenangkan Dia. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berprestasi. Seperti kalau anak-anak sekolah memiliki ranking 1, 2, 3, 4, ya, 5 urutan yang terbaik. Tapi bukan karena gila hormat atau mau menjadi terkemuka di kerajaan surga untuk kesombongan atau kebanggaan. Tetapi karena kita memang ingin sangat menyenangkan Dia. Dengan ranking itu kita mau sangat menyenangkan Allah. Iya. Saya memikirkan, saya mempertimbangkan kalau suatu hari menghadap tahta pengadilan Allah. Dan sejak di bumi kita sudah berusaha untuk bisa sangat menyenangkan hati Allah. Betapa beruntungnya kita. Itu harta abadi. Itu hasil di dalam kekekalan. Yang memang kenyataannya tidak banyak orang yang mengusahakan hal tersebut, saudaraku. Tidak banyak dan hampir-hampir tidak ada. Orang mau dapat ranking itu di mata manusia, terhormat, lebih kaya, ya, lebih berkuasa, lebih tinggi kedudukan dan jabatannya. Ya, bukan tidak boleh memiliki kekayaan, bukan tidak boleh memiliki kedudukan, saudaraku sekalian. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, orang yang menghayati keberadaan Allah ini, ya, selain lebih berhati-hati hidup, ia juga ingin
mengabdi dengan pengabdian yang benar. Apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk bisa menyukakan hati Dia? Bapa di surga, tolonglah aku untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidupku. Nah, ketika saya mempersoalkan hal ini kepada Bapa, bagaimana aku bisa memiliki ranking yang baik, ya Allah? Yang muncul di dalam hati saya adalah, hiduplah seperti Yesus. Wah. Aku lalu dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus, bantulah aku. Tolonglah aku bagaimana bisa hidup seperti Engkau yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan padaku. Ini kehidupan yang indah sekali, saudaraku. Dan memang kekristenan itu memiliki esensi atau substansi ini. Bukan hanya percaya Allah itu ada. Sebab kalau hanya percaya Allah itu ada, saudaraku, dikatakan dalam Yakobus pasal 2, bahwa setan-setan pun juga percaya. Yakobus 2:19 percayakan hal itu, bahwa ada Allah yang esa. Allah tidak merasa tersanjung kalau hanya diyakini Allah itu ada. Mungkin ya saudara, lebih baik tidak pernah percaya ada Allah, tapi berperilaku baik, menghormati sesama, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, daripada percaya Allah itu ada, tetapi tidak menghormati Dia. Ada kan masyarakat yang terlahir atau anak manusia yang terlahir dalam lingkungan masyarakat yang ateis. Ya memang tidak ada yang percaya Allah itu ada, dan sebagai anak manusia yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang ateis, ya mereka tidak menghormati Allah, tetapi memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Bisa, bukan tidak bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Ya saudaraku. Nah, dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, dia tidak melukai sesama atau kurang melukai sesama. Sulit dikatakan salah karena mereka memang tidak mengenal adanya Allah. Atau di suatu masyarakat yang tidak mengenal Allah, tetapi yang mereka yakini kekuatan ada di pohon beringin, kekuatan di batu besar. Nah, celakanya kalau seseorang lahir di masyarakat yang mengakui adanya Allah, tetapi tidak memperdulikan perasaan Allah. Ini celaka sekali. Benar-benar celaka. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak, ya, yang tidak memiliki orang tua, tinggal dalam satu rumah yang tidak ada tatanannya. Anak itu mau buat apa saja, mungkin tidak bisa dipandang salah. Atau kalau dipandang salah, bisa ditoleransi, ditolerir. Ya. Tetapi kalau ada anak yang memiliki orang tua tidak ada di rumah karena keluar rumah, orang tua memiliki tatanan, jangan begini, jangan begitu,
Wah, lalu anak-anaknya sembarangan ya. Dia berbuat sesuka-sukanya. Padahal ada candid camera. Ada kamera yang tersembunyi, yang menyorot, yang melihat, yang merekam tindakan anak itu. Wah, kalau suatu kali, kalau kemudian orang tuanya pulang, lalu diputar itu rekaman. Malu enggak, saudara? Malu, saudara. Malu sekali. Atau takut sekali. Demikian pula kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki tatanan, saudara. Kalau kita memiliki tatanan, saudara, kita harus tunduk pada tatanan itu. Tatanan yang harus kita kenakan adalah kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Untuk itu kita harus menjumpai Dia di waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus menjumpai Allah di waktu-waktu tertentu. Harus ada saat di mana kita menghadap Dia. Saudara tidak menghadap Dia, itu kan pemberontakan. Apapun alasan saudara, sibuk, ngantuk, bosan, apalagi kalau sudah bilang bosan. Kalau kita sadar kita ini ada karena Allah yang menciptakan, mestinya kan kita tahu diri. Suka tidak suka kita duduk di hadapan Tuhan. Ada orang tua yang seperti mewajibkan atau terang-terangan mewajibkan anaknya bahwa pasangan hidup dan cucu dari orang tua ini datang setiap minggu sekali, entah Sabtu malam, entah hari Minggu siang, ya. Dan itu sudah harus dipandang sebagai kewajiban. Dan bagi anak-anak yang baik harus dipandang sebagai suatu kebutuhan. Tetapi kalau sengaja tidak mau datang karena merasa tidak menguntungkan, nah ini anak-anak yang kurang menghormati orang tua dan anak-anak yang tidak tahu budi baik orang tua kan, saudara. Nah kita menghadap Allah dengan satu kesadaran kita ini ciptaan Dia loh. Dia Bapak kita yang juga harus dimotivasi dengan kesadaran atau didorong oleh kesadaran bahwa kita ini membutuhkan Dia. Kita memerlukan Dia. Kita harus berkata, aku tak dapat berjalan sendiri Tuhan di dunia ini, di bumi ini, dan oh apalagi nanti di balik kuburku, afterlife, death afterlife, kematian di balik kubur kita, di balik hidup kita. Aku membutuhkan Engkau ya Allah. Wah, kita tidak bisa tidak datang kepadanya. Dan di dalam kekristenan seperti yang seringkali saya bagikan, saya ajarkan bahwa kekudusan, kesucian kita itu atau hidup benar kita itu tidak diatur oleh hukum, ya, oleh tata cara aturan hukum, tetapi oleh perasaan Allah, oleh pribadi Allah sendiri. Tuhanlah hukum kita. Maka Dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita itu supaya kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang berdoa secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Sedikit. Banyak yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu budi baik Allah, dan sombong, tidak berlindung kepadanya.
Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak memperdulikan perasaan Allah. Mau buat apa dia buat saja. Ya. Dan lebih banyak orang-orang Kristen, saya bicara di lingkungan Kristen ya, saya tidak nyinggung agama lain atau orang yang beragama lain. Yang tidak mengerti bagaimana melayani Allah Bapa kita. Melayani perasaannya dengan berbuat apa yang benar, yang patut, yang berkenan di hadapan Allah. Itu melayani perasaannya. Ya bukan jadi aktivis gereja dulu. Bukan jadi pendeta dulu. Bukan, itu nomor sekian. Tapi dari hari ke hari kita menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Ya, tidak ada satu gairah yang sungguh untuk menyenangkan Allah. Tidak berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk membeli sesuatu, untuk mau memiliki barang-barang tertentu, apapun dia lakukan, saudaraku. Tetapi kalau untuk Tuhan, pelit dan perhitungan. Nah, di sini saya mendorong setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini juga saya memperingatkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memegang keuangan gereja. Jangan sekali-kali menyalahgunakannya. Benar-benar akan terlaknat atau terkutuk. Apalagi saudara kalau jemaat yang kurang mampu masih mau memberi persembahan. Kalau sampai uang itu kita gunakan atau digunakan untuk hal yang tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan, betapa celakanya pendeta itu atau betapa celakanya pemegang uang atau bendahara. Ya, saudara, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya ingatkan ini, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Kita ikuti terus suara kebenaran melalui YouTube. Kita beri kesempatan Tuhan berbicara lewat doa pribadi. Ya, oke. Saudara harus mau berubah. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen, saudara. Ya. Saya berharap dengan pesan ini, dengan nasihat ini, saudara diubahkan Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Bapak Ibu, kita sama-sama telah mendengar pesan Tuhan yang telah disampaikan Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Kita menyadari telah hidup di akhir zaman, di mana kebanyakan orang melakukan menurut hawa nafsu dan keinginan sendiri, tidak memperdulikan keberadaan Tuhan. Kita bersyukur setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk menyadari dan menghayati keberadaan Tuhan. Hendaklah kita belajar merespon untuk memperagakannya. Dalam setiap tingkah laku kita, bukan hanya rajin mendengar kebenaran firman Tuhan melalui streaming seperti ini,
Lebih dari itu, kita harus belajar sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan yang diperagakan lewat tingkah laku kita setiap waktu. Sadarilah, ketika kita menutup mata, menghadap Allah, mampukah kita bertahan berdiri menghadapi pengadilan Allah? Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya sebagai Gembala Sidang GSKI Gajah Mada mengajak Bapak Ibu untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Gembala Senior Pendeta Erastus Sabdono. Untuk belajar berubah, jangan ceroboh untuk menjalani hidup ini. Mari sediakan waktu bersekutu dengan Dia. Setiap saat, hidup hanya untuk pengabdian dan bagi kepentingan Tuhan. Dan yang paling penting, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Akhirnya, tetaplah setia mengikuti program kegiatan gereja kita melalui akun media GSKI Gajah Mada. Dan kami juga menghibau Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk bisa mengembalikan persembahan untuk gereja yang kita cintai, gereja Suara Kebenaran Injil Gajah Mada. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh Tuhan mendengarkan sebagian dari pesan-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan mengerti kehendak rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami terus mau berubah Tuhan, hidup benar, tidak bercacat, tidak bercela, dan terus hidup dalam pertobatan yang terus menerus. Berkati hamba-Mu, Gembala Senior kami, Pendeta Erastus Sabdono Tuhan, jagai lindungi Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, makin hari makin heran, agar banyak jiwa yang baru dimenangkan dan diselamatkan. Berkati keluarganya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengembalikan persembahan untuk gereja-Mu di tempat ini. Memberkati juga tangan-tangan yang belum bisa mengembalikannya Tuhan. Biar ya Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhan-keperluan kami. Gereja-Mu GSKI Gajah Mada ini Tuhan. Dan sekarang ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Karena Tuhan yang punya berkat dan Tuhan yang berhak memberkati kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita pandang Yesus, dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan suci kuduskan tangan kami. Tuhan menyinari wajahnya dengan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dengan memberikan damai sejahtera. Dan segala berkat, rahmat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus, menyertai kita semua. Dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang percaya sudah menerima berkat ini, mari katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.